Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk melanjutkan materi kita tentang uh, data acquisition dalam mata kuliah data science. Hari ini akan saya sampaikan uh, tentang data acquisition, salah satu langkah pertama di dalam uh, materi yang ada dalam data science. Nah, di sini data acquisition in machine learning. Dalam kesempatan ini akan saya jelaskan kita akan membahas data acquisition untuk machine learning ya. Jadi karena data acquisition itu untuk bidang lain ada juga gitu ya, tapi kita untuk korelasinya dalam machine learning. Nah, pertama-tama harus kita pahami dulu apa yang dikatakan dengan akuisisi ya. Akuisisi itu apa gitu ya. Ini akuisisi itu apa? Itu adalah proses pengambilan data yang mengukur kondisi fisik dunia nyata dan mengubah sampel yang dihasilkan menjadi nilai numerik ya. Bisa numerik, bisa kategorikal, bisa gambar, bisa suara, bisa video yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Berarti kalau bisa dimanipulasi dengan komputer, berarti itu sudah kategori digital ya. Nah, ini secara pengertian ya. Jadi akuisisi data itu adalah sama dengan ya pengambilan data gitu ya. Terus dengan kata lain, akuisisi data itu terdiri dari dua kata, data dan akuisisi. Data itu adalah fakta dan angka mentah. Maksudnya gini, data yang dimaksud itu, fakta itu adalah bahwa benar-benar ada kejadiannya, bukan asumsi, bukan ngarang gitu ya, seperti itu. Tapi dalam bentuk dikatakan angka itu atau data mentah itu adalah bahwa itu belum dimanipulasi sama sekali gitu ya. Belum ada campur tangan kita. Ketika kita kumpulkan dari lapangan, itu dikatakan dengan data mentah atau dengan angka-angka yang mentah gitu ya. Data itu bisa bersifat ya terstruktur dan tidak terstruktur. Dan akuisisi itu berarti memperoleh data ya. Jadi sekarang ini akuisisinya nih ya. Ini yang satunya, datanya ini adalah akuisisinya gitu ya. Jadi yang dikatakan akuisisi itu adalah berarti memperoleh data untuk tugas yang diberikan. Nah, jadi biar tahu ya, jadi memperoleh data gitu ya. Nah, terus lanjut, data akuisisi itu juga adalah maknanya adalah mengumpulkan data gitu ya. Maknanya dari sumber-sumber yang relevan. Nah, sumber yang relevan dan dapat disimpan dan dibersihkan, diperoleh diproses sebelumnya dan digunakan untuk mekanisme lebih lanjut. Ini adalah proses pengambilan informasi bisnis yang relevan, mengubah data menjadi bentuk bisnis yang diperlukan, dan memuatnya ke dalam sistem yang ditunjuk. Jadi, kita mengambil data itu harus sumbernya yang relevan, ngambil dari mana gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi yang relevan juga terhadap bisnis yang akan kita uh, olah gitu yang akan kita uh, analisa gitu ya seperti itu. Nah, ada seorang ilmuwan ya katanya itu ada 80% waktu mencari, membersihkan dan memproses data ya. Jadi ada waktunya 80% waktu kita tuh untuk mencari data itu ya. Karena butuh waktu ya, tidak bisa ketika kita membuat mengumpulkan data 1 tahun berarti kan otomatis data 1 tahun itu yang harus kita kumpulkan. Jadi waktunya sangat banyak gitu ya. Dengan machine learning menjadi lebih banyak digunakan. Beberapa aplikasi tidak memiliki cukup data yang berlabel. Bahkan algoritma machine learning terbaik tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa data yang baik. Dan pembersihan data maksudnya, machine learning itu performanya akan jelek gitu ya. Tidak bagus kalau datanya tidak bagus. Itu.
Nah, selain itu, teknik deep learning membutuhkan sejumlah data besar karena tidak seperti machine learning. Ya, kalau deep learning itu katanya harus data yang besar karena tidak seperti machine learning. Ya, teknik ini secara otomatis menghasilkan fitur. Jika tidak, kita akan membuang sampah dan membuang sampah. Oleh karena itu, akuisisi atau pengumpulan data adalah aspek yang sangat penting. Perhatikan ini, ya. Kalau pengumpulan datanya nggak benar, gimana mau datanya benar gitu ya? Seperti itu. Kalau udah nggak benar, walaupun dimodelkan ya nggak jadi benar, ya hasilnya jadi sampah-sampah juga nanti modelnya gitu ya. Nah ini yang kadang di dalam penelitian itu sering dipermasalahan. Jadi ketika dia punya data, asal dimasukkan ke model, keluar hasil. Bukan itu, gitu ya. Nah, lanjut. Ada siklus machine learning itu ya. Satu adalah mendefinisikan proyek, mengidentifikasi masalah bisnis ya, apa saja menjadi masalah statistik dan kemudian di masalah optimasi. Ini harus kita definisikan dulu permasalahan itu. Habis itu kita baru akuisisi data. Apa tadi? Memperoleh data ya, atau mengambil data ya, atau menggabungkan data dari semua sumber yang sesuai. Ada eksplorasi data. Berarti kalau eksplorasi data itu kita dapatkan datanya dulu, baru kita explore gitu ya. Nah, itu adalah apa? Membersihkan data untuk menciptakan yang homogenitas gitu ya. Yang homogenitas itu biar satu dengan yang lainnya itu bisa ini hubungannya ada gitu ya. Melakukan analisis data, eksplorasi dan analisis statistik untuk memahami hubungan antar variabel. Nah, habis itu kita eksplor baru kita fitur engineer atau rekayasa fitur ya. Ini adalah berhubungan dengan empiris dan pilih variabel signifikan untuk signifikan menggunakan teknik reduksi dimensi. Ini adalah algoritmanya ya. Ada lagi nanti ketemu nanti ada yang namanya reduksi dimensi itu ada yang namanya algoritma PCA ya. PCA, ada LDA, macam-macam ya. Masih ada banyak lagi ya. Jadi banyak pendekatan-pendekatan ya, tiap langkah itu enggak hanya algoritma di model saja. Dalam pre-proses juga butuh algoritma, di rekayasa juga butuh algoritma gitu ya. Seperti itu. Nah, siklusnya lagi setelah itu adalah kita bangun modelnya. Apa itu bangun model? Kita memasukkan algoritma-algoritma itu ya untuk mendapatkan pola gitu ya, untuk mendapatkan model yang terbaik. Habis itu kita eksekusi ya. Habis itu baru penyebaran, baru interpretasi. Interpretasi ini penting. Memvisualisasikan data dan dokumentasi ini ada mata kuliah lagi kan kita ada data dan visual data ya. Nanti kalian lihat di sini. Saya tidak ke sini karena sudah ada mata kuliah nanti sama yang dibawakan dosen lain gitu ya. Nah, ini adalah siklus machine learning ya. Nah, ini adalah alur machine learning. Lihat di sini, kita itu konsennya hari ini membahas di sini ya. Membahas di sini. Akuisisi data itu bisa kita dapatkan dari ERP database dari perusahaan. Bisa kita dapatkan ya, bisa dari komputer mainframe kita memasukkan ambil dari situ, bisa juga kita ambil dari IoT device. Contohnya kita udah terkoneksi dengan IoT, dari itu bisa kita ambil datanya. Nah, data injection itu adalah bisa data injection ada data streaming processing platform. Nanti sini ada juga batch data warehouse. Ini adalah data acquisition. Ya, kita belum ke sini. Nanti kita materi selanjutnya nanti data processing, baru model engineer, baru execution ya. Itu nanti gitu ya, seperti itu. Jadi kita batasi di sini dulu untuk sekarang ini gitu ya, karena kita masuk ke materi acquisition. Apakah hanya ini yang untuk data acquisition? Ya masih ada gitu ya. Ini contohnya ya. Lanjut ya. Akuisisi data machine learning itu adalah gitu ya, sini pengumpulan data dan integrated data. Data diekstraksi dari berbagai sumber dan data biasanya tersedia di tempat yang berbeda sehingga data perlu digabungkan dan digunakan. Data yang diperoleh biasanya dalam bentuk format mentah
dan tidak cocok untuk dikonsumsi dan analisis langsung. Jadi data yang kita dapatkan itu dari sumber data itu belum bisa digunakan, itu masih mentah. Dan itu belum bisa kita gunakan untuk untuk kita proses selanjutnya gitu ya. Nah, ini membutuhkan prosesnya itu ada dua ya, ada pemformatan dan penglabelan. Kalau pemformatan itu adalah di sini adalah uh, sesuai dengan persyaratan analisis. Kita mau seperti apa? Formatnya mau apa? Apakah JSP, apakah JSON, apakah yang lain-lainnya gitu ya. Nanti di sini. Kalau pelabelan itu adalah setelah kita kumpulkan data, perlu memberikan label data. Apakah data itu, contohnya gini, kalau kita ngambil sentimen dari komentar orang di Twitter, apakah komentar seseorang itu positif, apakah negatif, apa netral gitu ya. Itu namanya penlabelan. Yang membuat namanya positif, negatif itu dikatakan label ya, penglabelan. Salah satu contoh membuat aplikasi adalah ya, orang ingin memberikan label gambar komponen jika komponennya rusak atau tidak. Nah, dalam kasus ini lain, jika mau membangun basis pengetahuan dengan mengekstraksi informasi dari web, maka perlu memberikan label bahwa itu secara implisit dianggap benar. Kadang-kadang diperlukan untuk memberikan label data secara manual. Nah, jadi bisa juga kita bikin data secara manual, ya. Terus data yang diperoleh ini adalah apa yang dapat untuk langkah-langkah preprocessing data. Sebelum preprocessing data, ini dulu yang kita lakukan ya, A sama B ini. Nggak bisa langsung kita preprocessing data. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat di sini adalah ya preprocessing data itu adalah melibatkan pencarian dataset yang dapat digunakan untuk melatih model machine learning. Karena itu tidak sederhana. Ada yang berbagai pendekatan untuk memperoleh data. Ada tiga macam segmen utama, itu adalah penemuan, augmentasi, sama pembuatan. Dalam akuisisi data ya, ada tiga segmen utama untuk memperoleh data itu. Masing-masing subproses lebih lanjut tergantung pada fungsinya. Nanti ada gambar di bawah ya, di bawah di next slide-nya yang berhubungan dengan ini ya. Oke. Nah, apa itu katakan penemuan data gitu ya? Pertama adalah langkah kunci ketika mengindeks, berbagi, dan mencari dataset baru yang tersedia di web dan menggabungkan data lake. Data lake itu data terintegrasi ya. Data yang lain dengan yang ini. Kalau kita ngomong lake itu kan danau ya. Jadi kumpulan dari bekalolognya, kumpulan dari kalau kan air itu kumpulan dari sungai-sungai, ada danau. Tapi kalau di sini adalah penggabungan data gitu ya, namanya data lake dari beberapa sumber, nanti bisa dikatakan data lake. Tapi data itu punya hubungan gitu ya, punya hubungan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua langkah, mencari dan berbagi. Pertama, data harus diberi label atau diindeks dan diterbitkan untuk dibagi menggunakan banyak sistem kolaboratif yang tersedia. Nah, jadi di sini penemuan data itu adalah mencari gitu ya, berbagi gitu ya, seperti itu. Terus ada augmentasi. Augmentasi itu di sini kalau secara definisi adalah yang lebih besar dan menambahkan. Jadi kita augmentasi itu adalah pada dasarnya itu memperkaya data dengan menambahkan lebih banyak data eksternalnya. Dalam machine learning dan deep learning menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya adalah umum untuk meningkatkan fitur untuk dilatih. Jadi gini, kalau dikatakan augmentasi itu adalah menambahkan. Contohnya kalau kita sudah punya gambar salah satu foto mobil gitu ya, misalnya menghadap samping, kita bisa kita rotasi samping apa gambar mobil itu. Kita rotasi, misalnya derajat misalnya berdiri, kita miringin, 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 miringin. Jadi kan jadi banyak kan gambar itu gitu ya, seperti itu. Itu makan banyak, itu namanya augmentasi, salah satu contohnya seperti itu. Bisa juga gambar itu dengan langkah kita pertama satu dengan gambar yang sama hasilnya apa, habis itu langkah yang kedua hampir sama. Itu data semua tadi bisa kita gunakan dalam satu pembuatan model gitu.
Nah, pembuatan data. Pembuatan data ini adalah tidak memiliki cukup data eksternalnya, apapun tidak tersedia. Pilihannya adalah menghasilkan data secara manual atau otomatis. Crowdsourcing adalah teknik standar untuk konstruksi manual, data di mana orang diberi tugas untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membentuk suatu dataset yang dihasilkan. Ada teknik otomatis yang tersedia untuk menghasilkan data set sintetis. Metode pembuatan data dapat dilihat sebagai augmentasi data ketika ada data yang tersedia namun memiliki nilai yang hilang yang perlu diperhitungkan. Jadi pembuatan data itu ketika kita mempunyai kumpulan data ya, misalnya contoh datanya tabular, tapi ada di dalam atribut itu ada data-data yang kosong. Kita harus membuat data di situ ya. Kalau yang ini kan memperbanyak dengan sumber yang sama ya, kita tambahkan menjadi banyakan tapi menggunakan teknik yang lain begitu ya. Itu secara kontrasnya ya. Kalau yang ini kita hanya menemukan datanya gitu ya, pencarian ya penemuannya ya. Kita mendapatkannya di mana gitu ya, caranya gimana gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah pengumpulan data. Lihat, di sini penting. Data collection. Sini ada data acquisition, labeling, existing data. Ini urutan nih, bukan ini dulu ya, tapi ini dulu. Ini baru ini ya. Tidak bisa. Nggak mungkin kita existing data, datanya juga belum diambil gitu ya. Nah, dalam text acquisition itu ada tiga. Discovery tadi ya, penemuan tadi ya, ada augmentation, ada generation. Nah, discovery tadi, penemuan data tadi kita bisa dari sharing, berbagi, bisa searching. Kalau augmentation tadi bisa kita pakai latent semantik, bisa entity, bisa data integration. Kalau generation, synthetic data, habis itu kita data spesifik atau general. Ini data acquisition itu ini. Ya. Nah ini sebenarnya materi hari ini. Anda pahami? Ya. Data acquisition itu adalah discovery, augmentasi, generation. Tadi ini apa? Penemuan data, augmentasi data, sama apa tadi satu lagi? Pembuatan data tadi ya? Apa tadi yang sebelumnya tadi? Nah ini, pembuatan data ini kan? Seperti itu. Nah, ternyata discovery itu ada dua. Ini rinciannya ya, rincian yang tadi ya. Seperti itu. Nanti habis itu kita data labeling. Ada label, nggak ada label, ada beberapa label, ada labelnya. Yang nggak ada label kita buat manual, ada will labeling. Ya, ada ini adalah semi supervised learning gitu ya. Yang ini manual, active learning, crowdsourcing. Will learning adalah data programming sama pack extraction. Nah, ini juga sama cara bacanya begitu. Untuk existing data, kita bisa mengimprove data, bisa mengimprove model. Improve data, langkahnya adalah data cleaning, relabeling. Improve model, make model robust, dan transfer learning. Tapi kita konsentrasinya sini ya, data acquisition ini. Nah, pertanyaannya penting di dalam teknik akuisisi data ini penting. Ketika Anda mengambil data itu, ini harus Anda bisa jawab. Contohnya adalah ya eh, beberapa pertanyaan perlu diperhatikan ya dalam tahap akuisisi itu. Datanya dapat di mana datanya? Jadi harus tahu ngomong tempatnya dapat di mana. Apakah data tersedia secara eksternal? Itu penting kamu jawab. Apakah kita memiliki data yang cukup? Berapa banyak data yang kita butuhkan? Nah, ketika Anda memprediksikan suatu misalnya forecast saham, datanya yang kita miliki cukup enggak gitu ya. Kalau bahasanya cukup besar, ya berapa banyak datanya yang harus kita ambil gitu ya. Itu harus bisa kita jawab. Terus jenis jenis data apa yang harus kita kumpulkan. Nah, nanti ketika kita ngambil data itu akan banyak atribut-atributnya. Tapi kan tidak kita pakai semua. Kita harus paham persis bisnis prosesnya itu atribut mana saja yang kita gunakan untuk bisa digunakan gitu ya. Kalau kita atribut itu tidak perlu, ngapain harus kita gunakan? Padahal itu tidak berpengaruh terhadap
tugas atau tugas model yang akan kita bangun gitu ya. Itu penting. Nah, ya, apakah kita memiliki metode pembuatan data? Nah, ini harus bisa juga. Bisakah kita meningkatkan data atau model yang ada? Bisakah kita menambahkan label ke data? Ini harus bisa nih. Apakah data dan label yang ada biasa dan mengandung kebisingan? Ini ada bias dan kebisingan. Nah, ini harus bisa dijawab. Nah, banyakkan saat ini belum. Banyakkan sini yang pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kalian mau konsen di data science itu atau di AI itu harus bisa menerjemahkan ini. Ini gunanya apa? Untuk mendapatkan data yang baik gitu ya, kualitas yang baik gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini adalah diagram alur yang dapat membantu kita mengambil keputusan untuk menjawab yang tadi gitu ya. Untuk menjawab yang pertanyaan tadi. Nah, mulai start gitu ya. Di sini ada proses ya. Have enough data, apakah cukup datanya? Yes. Kalau yes adalah berarti improve improve existing data dan model and or add label, nambahkan label ya. Mending menambahkan data exist ya, model atau menambahkan label gitu ya. Kalau tidak, berarti kita harus ada proses lagi. Are there external data? Apakah ada punya data eksternal gitu ya? Ya, kalau iya, berarti discovery of augmentation. Kalau iya ada, Anda augmentasi, Anda tambahkan lagi gitu ya. Seperti itu. Ternyata kalau enggak, ada proses lagi gitu ya. Nah, ini kan have data generation method punya Kak? Punya enggak? Data pembuatan data enggak punya enggak metode pembuatan datanya gitu ya. Kalau iya, kamu generate gitu ya. Seperti itu. Ini alurnya untuk menjawab yang tadi ya, menjawab yang pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, terus kalau kita improve existing model ya, apa? Ada proses lagi. Ini kita improve, kan ada dua sini kan, improve sama add label. Kalau kita improve model atau data, berarti ke sini ya, lihat existing data dan label are noise and label. Exist data dan labelnya itu apakah masih ada noise dan bias gitu ya. Terus sini tambahkan label. Nah, kalau tambahkan label, berarti kalau yes, use self learning, menggunakan pembelajaran diri sendirinya gitu ya. Kalau enggak, berarti eh, enggak ada proses lagi. Kita ketika yes, use crowdsourcing menggunakan teknik crowd tadi, lihat di slide sebelumnya. Habis itu proses lagi. Kalau iya, use weak supervision. Kita menggunakan apa namanya pengawasan weak gitu ya, lemah gitu ya, seperti itu. Di sini kan prosesnya. Ini adalah prosesnya. Enough label for self learning. Cukup nggak label untuk self learningnya? Kalau yes ini ya proses lagi. Enough crowd budget gitu ya. Apakah cukup anggarannya gitu ya? Crowd biaya apa namanya? Membaca kan biaya ya. Kalau ya use crowd source. Habis itu apakah datanya itu labelnya too weak lemah ya? Kalau ya berarti gunakan pendekatan supervisi untuk yang weak gitu ya. Nah, habis itu ketika improve model ya, kita ada proses lagi. Existing data and label are noise ya. Ketika datanya itu eh, ada noise dan bias, berarti kata yes, improve data dan label. Harus Anda meningkatkan eh, datanya gitu ya, meningkatkan kualitas datanya. Ya. Terus kalau enggak, berarti existing model inaccurate. Berarti model yang ada berarti nggak akurat gitu ya. Kalau nggak akurat ya, berarti kalau iya, berarti butuh improvement model. Nah, seperti itu. Ini harus bisa baca ya, menjawab yang tadi. Ini kalau nggak tahu ya susah gitu ya, harus paham alurnya gitu ya. Nah, kebutuhan alat apa gitu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ini juga penting. Nah, metadata adalah informasi tentang data yang dikumpulkan, merangkum menjelaskan informasi tentang data.
Ini dapat dibuat secara manual untuk informasi yang tepat dan dapat diperoleh secara otomatis dan berisi informasi dasar. Metadata memberikan informasi apa, kapan dan di mana, siapa dan bagaimana, yang dan mengapa gitu ya. Ini adalah salah satu pertanyaan-pertanyaannya untuk metadata itu. Tentang data yang dimodelkan dan diwakilnya. Nah, di sini saya bisa lihat sini ya. Ada cara banyak untuk menyimpan data. Metadata itu adalah cara idealnya menyimpan metadata itu ada data sendiri dengan cara lain. Data tidak dipisahkan dari konteksnya. Cara lain adalah dengan menyimpan metadata di pusat lokasi dalam database ya, dan juga akan mudah dicari. Cara digital menyimpannya adalah bisa berbentuk XML, bisa JSON ya strukturnya, bisa teksnya kalau sedang bergaya apa berstyle readme, ada CSV ya, ada OutML dan ada SQL. Ini adalah contoh-contoh yang untuk eh, oh, format ya untuk penyimpanan dari metadata itu gitu ya. Nah, dapat menggunakan perangkat lunak sumber terbuka seperti Cedar ya. Ini Workbench ya, Logo, Mons ya. Ini eh, alat-alat yang bisa menyimpan metadata kita gitu ya. Nah, metadata sangat berguna untuk apa? Untuk bisnis dengan cara berikut. Satu adalah identifikasi, klasifikasi, dan pelacakan konten. Nah, di sini judulnya, bagaimana carinya, gitu ya. Penulisnya, apakah tanggalnya, kata kunci subjeknya, mengenal sumber daya unik dan URI ya namanya ya. Ada nomor referensi gitu ya. Ini adalah untuk mencari kita data tadi. Mengidentifikasinya bagaimana gitu ya. Tag apa yang kita gunakan gitu ya. Yang keduanya adalah pencautan informasi yang cepat. Salah satu penggunaan metadata yang umumnya adalah mencari dan mengambil konten yang memberdayakan pengguna untuk menjalankan query pada atribut yang dipilih seperti tanggal, nomor, identifikasi unik, dan subjek, terus judul dan penulis. Habis itu ada keamanan, ada pengorganisasian dalam pengelolaan sumber daya elektronik gitu ya. Nanti ini silakan dibaca, ini hanya eh, apa namanya definisi, nanti Anda bisa pahami ya. Tapi poin ini penting Anda pahami gitu ya. Selain itu ada lagi memfasilitasi machine learning ya. Ini ada penjelasannya. Terus pengalaman pelanggan, experience user ya. Terus ada pengurangan biaya dengan berbagi data ya. Ada juga memperluas atau memperpanjang umur data gitu ya. Ya, ini definisi yang ini ya. Metadata itu penting untuk bisnis itu ya, sangat penting. Nah, kenapa? Karena ini tadi mencakup ada berapa poin? Ada 8 poin ya ini. Terus teknik dan alat akuisisi data itu adalah alat utamanya adalah namanya gudang data atau ETL. Ekstrak, transform, sama apa? Eh, apa namanya? Ekstrak, transform, sama nanti ada ya, sorry, ntar saya ini lupa saya L-nya. Terus data lake ya, data lake tadi yang terintegrasi tadi dan ELT dan penyedia gudang dan data cloud. Nah, di sini opsi pertama untuk memperoleh data adalah melalui gudang data. Nah, yang tahap satu tadi ya. Kalau yang ini kayaknya kamu harus saya jelaskan ya. Nah, ya, sorry tadi yang ini yang ETL tadi ini adalah sorry ini adalah load ya, ya kita load ya ETL itu. Nah, habis itu ini ada penjelasannya menggunakan format apa ya. Silakan nanti dipelajari. Nah, terus yang kedua adalah data lakes dan ELT ya. Itu seperti apa formatnya ya, tempatnya di mana gitu ya. Di sini ada semua. Terus di sini ada penyedia gudang atau data cloud yang seperti apa. Nah, ini tidak harus saya bacakan ya.
ini bisa Anda bahas. Nanti kita diskusi nanti di pas belajarnya nanti ya. Nah, beberapa layanan gudang data cloud itu ini ya, saya juga kasih sebutkan. Silakan Anda lihat di websitenya, ada di situ layanan data, gudang data ya, warehouse data itu yang berupa cloud gitu ya. Mungkin terima kasih apa namanya waktunya, katanya mungkin bermanfaat. Nanti kita minggu depan kita eh, akan share videonya untuk bagaimana mengimplementasikan data acquisition ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.